Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Kerajaan Aceh yaitu suatu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh pada akhir abad ke-14 Masehi. Kerajaan Aceh ada di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Dalam sejarahnya, kerajaan Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, memiliki komitmen untuk menentang imperialisme bangsa Eropa, serta mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Selain itu, kerajaan Aceh juga memiliki sistem pemerintah yang teratur serta sistematik, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Berikut, Aceh Clip akan membahas 9 peninggalan kerajaan Aceh pada zaman dahulu. Peninggalan kerajaan Aceh yang pertama serta yang paling terkenal yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Ketika agresi militer Belanda kedua, masjid ini pernah dibakar. Tetapi selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang akan berperang merebut Syahid. Ketika bencana tsunami menimpa Aceh pada tahun 2004, masjid peninggalan sejarah Islam di Indonesia ini jadi pelindung untuk sebagian rakyat Aceh. Kekokohan bangunan ini tidak dapat digetarkan oleh sapuan ombak laut yang saat itu meluluh lantakkan kota Banda Aceh. Taman Sari, Gunongan, yaitu salah satu peninggalan kerajaan Aceh setelah Karaton, tak dapat terselamatkan karena pasukan Belanda yang menyerbu Aceh. Taman ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai dengan 1636. Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan kerajaan Pahang serta kerajaan Johor di Semenanjung Melaka. Sultan Iskandar Muda jatuh cinta pada putri Boyongan dari Pahang karena akhlaknya yang sangat mempesona serta cantik parasnya. Sampai pada akhirnya menjadikan sebagai permaisuri. Karena cintanya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda bersedia untuk memenuhi keinginan putri Boyongan untuk membangun sebuah taman sari yang indah dilengkapi dengan gunungan. Masjid Indrapuri adalah bangunan tua berbentuk segi 4 sama sisi, mempunyai bentuk khas seperti candi, karena di masa lalu bangunan ini bekas benteng sekaligus candi kerajaan Hindu yang lebih dulu menguasai Aceh. Pada tahun 1300 Masehi diperkirakan pengaruh Islam di Aceh mulai menyebar dan perlahan-lahan penduduknya telah mengenal Islam. Pada akhirnya, bangunan yang awalnya candi ini berubah fungsi menjadi masjid. Bangunan bekas candi ini berubah jadi masjid pada masa Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di tahun 1607 sampai dengan 1637 Masehi. Benteng Indrapatra. Setelah kerajaan Hindu muncul kerajaan Islam yang pada masa jayanya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, benteng masih dipakai sebagai tempat pertahanan melawan masa penjajahan Portugis. Sultan Iskandar Muda memberi tugas pada Laksamana Malayadi. Ia merupakan seorang laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin pasukan di wilayah pertahanan ini. Benteng ini merupakan benteng yang dibangun oleh kerajaan Lamuri, yaitu sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh. Walau pada akhirnya Islam mendominasi di Aceh, tapi Sultan serta Ratu yang memimpin Aceh tak pernah berniat sekalipun menghancurkan jejak peninggalan nenek moyangnya. Pintu Khop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tempat ini adalah sejarah Aceh zaman dulu yang dibangun pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selain itu, tempat ini juga adalah pintu penghubung antara istana serta Taman Putor Pang. Pintu Khop ini merupakan pintu gerbang yang berbentuk kubah. Pintu Khop ini juga adalah tempat beristirahatan putri Pahang jika telah selesai berenang. Posisinya tak jauh dari gunungan. Nah, di sanalah dayang-dayang membersihkan rambut permaisuri. Selain itu, di sana juga ada sebuah kolam yang dipakai permaisuri untuk mandi bunga. Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani,
dikirimkan beberapa pembuat senjata serta teknisi dari Turki ke Aceh. Lalu Aceh menyerap kemampuan ini serta dapat memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Perlu Anda ketahui, meriam ini digunakan untuk mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi merupakan karya sastra dalam sastra Aceh yang berupa hikayat. Adapun isi dari hikayat itu membicarakan mengenai jihad. Karya sastra ini tertulis oleh para ulama yang berisikan ajakan, nasihat, serta seruan untuk terjun ke medan jihad untuk menegakkan agama Allah dari serangan kaum kafir. Bisa jadi, mungkin saja, hikayat inilah yang menghidupkan semangat juang rakyat Aceh dahulu untuk mengusir penjajah. Makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan kerajaan Aceh yang selanjutnya yaitu makam dari Raja Kerajaan Aceh yang paling terkenal, Sultan Iskandar Muda. Makam yang terdapat di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh ini sangat kental dengan nuansa Islami. Ukiran serta pahatan kaligrafi pada batu nisannya sangat indah serta menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Uang Kerajaan Aceh. Aceh ada di jalur perdagangan serta pelayaran yang sangat strategis. Berbagai komoditas yang datang dari penjuru Asia berkumpul di sana pada saat itu. Hal semacam ini membuat kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri. Uang logam yang terbuat dari 70% emas murni, ini lalu dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini memang sering ditemukan serta menjadi harta karun yang sangat diburu oleh beberapa orang. Koin ini dapat juga dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang pernah berjaya pada masanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk meng-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.